Kenapa di surat As-Sajadah azabnya lebih sedikit? Kenapa di surat Sabah azabnya lebih besar, lebih banyak? Allati. Di surat Sajadah ayat 20 azabnya lebih sedikit, Allazi, muzakkar. Karena orang yang diazabnya berbeda. Di surat Sajadah yang diazab tu orang fasik. Wa ammal lazina fasaku. Orang fasik. Siapa tu orang fasik? Orang fasik itu orang yang berbuat salah dan dia tidak merugikan orang. Dia berbuat salah untuk dirinya sendiri saja. Fasik namanya. Dia sadar itu salah, tapi dia lakukan. Fasik namanya itu. Dia tahu ini dilarang, dia kerjakan. Fasik namanya. Surat Sabah beda. Ya. Wa naqulu lillazina zalamu, dan kami berkata kepada orang-orang zalim. Orang zalim bukan hanya berbuat jahat untuk dirinya, tapi berbuat jahat merugikan orang. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat As-Sajadah ayat 20 dan surat Sabah ayat yang ke-42. Kita baca ayatnya. Wa ammal lazina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril lazi kuntum bihi tukazzibun. Adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, dikembalikan lagi ke dalamnya oleh para penjaganya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dulu kalian dustakan. Itu surat As-Sajadah ayat 20. Surat Sabah 42. Fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran. Wa naqulu lil ladzina zalamu zuqu azaban naril lati kuntum bihi tukazzibun. Hari ini, maksudnya di akhirat nanti, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan manfaat atau mudarat. Karena semua urusan ada di tangan Allah di hari itu. Dan kami akan berkata kepada orang-orang zalim, rasakanlah azab neraka yang dulu kalian dustakan. Apa yang menjadi poin penting kita dalam ayat ini? Coba perhatikan mausul di antara kedua ayat ini. Ya, yang mausul itu terkait dengan azab neraka. Di As-Sajadah ayat 20, kata Allah, zuqu azaban naril lazi kuntum bihi tukazzibun. Jadi zuqu azaban nar allazi kuntum, allazi di sana ya. Zuqu azaban nar allazi. Di surat Sabah beda. Zuqu azaban naril lati kuntum biha tukazzibun. Jadi di surat Sajadah itu allazi, azaban nar allazi. Di surat Sabah azaban nari allati. Apa bedanya allazi dan allati? Allazi itu mausul untuk muzakkar namanya. Ya. Jadi mausul untuk muzakkar. Ya, konjungsi yang untuk maskulin, laki-laki. Kalau allati konjungsi atau kata hubung untuk ya, wanita, perempuan, allati. Dia sama-sama yang. Kalau kita yangnya tidak ada bedanya laki perempuan ya. Ya, mahasiswa yang rajin, mahasiswi yang rajin sama aja, tidak ada bedanya, yang juga. Kalau bahasa Arab tidak. Yangnya itu kalau laki-laki allazi. Ya, kalau perempuan allati. Nah, kenapa di surat Sajadah itu azaban narnya allazi, bukan allati? Walaupun ada yang mengatakan karena dia merujuk kepada azab, makanya allazi, karena azab itu muzakkar. Kenapa di Sabah itu allati? Karena dia katanya merujuknya ke an-nar yang disebut mu'annas. Tapi
Kan bisa dua-duanya diungkapkan sama saja. Surat As-Sajdah diungkapkan dengan azaban nar allazi, sabak juga bisa azaban nar allazi kuntum bihi tukazibun, sama kan? Atau sebaliknya, sama-sama allati kan? Azaban nari allati kuntum biha tukazibun. Dua-duanya sama-sama itu. Bisa saja. Ya. Bisa azaban nar allazi dua-duanya, bisa azaban nar allati dua-duanya. Boleh saja. Secara gramatikal ya boleh saja. Kalaupun ada penjelasan kenapa allazi di As-Sajdah dia merujuk ke azab, kenapa allati di surat Sabah dia merujuk ke an-nar, dua-duanya kan bisa dipakai sama saja. Bisa sama-sama dipakai allazi, bisa sama-sama dipakai allati. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa berbeda mausulnya? Kenapa tidak sama? Kita lihat dulu kaidah mausul ya. Dalam konteks ini kita bicara dalam muzakkar dan muannas. Karena allazi muzakkar, allati muannas. Dalam kaidah bahasa, bila satu kata yang statusnya boleh dihukum muzakkar, boleh dihukum muannas, bila dia dihukum muzakkar itu artinya maknanya killah. Ya. Dia itu menunjukkan killah. Sedikit artinya. Bila dia boleh muzakkar, boleh muannas, tapi dihukumkan muannas, itu menunjukkan makna kasrah, banyak. Perhatikan surat Yusuf ayat 30. Surat Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil Madinah. Ya, imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Berkatalah perempuan-perempuan di kota Mesir. Itu istri aziz, istri pejabat itu sedang dimabuk cinta dengan ya, anak bujangnya, dengan budaknya. Nah, niswatun itu muannas. Tapi kata kerjanya muzakkar, qala niswatun, bukan qalat. Harusnya qalat karena niswatun fa'ilnya ya perempuan. Tapi Allah tidak mengatakan qalat, tapi qala niswatun. Jadi kalau begitu niswatun itu boleh muzakkar, boleh muannas dia. Nah, kenapa diungkapkan dengan muzakkar? Menunjukkan sedikit, karena yang menggosipkan Zulekha itu tidak semua ibu-ibu. Bahkan sudah dibatasi fil Madinah, hanya ibu-ibu yang di kota, yang di kampung tak. Berarti tidak banyak. Itu pun ibu-ibu pejabat pula. Nah, itulah kenapa Zulekha kemudian mengundang mereka. Dikasih pisau. Karena jumlahnya tidak banyak kan. Karena jumlahnya tidak banyak, sedikit, maka didazkirkan namanya. Dijadikan dia maskulin. Waqala niswatun, bukan waqalat. Waqala. Menunjukkan makna sedikit. Killah. Tapi lihat surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rab amanna qul la tu'minu, ya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Qalatil a'rab amanna. Al-a'rab itu muzakkar sebenarnya, bisa digunakan qala al-a'rab. Qala al-a'rab, karena al-a'rab itu muzakkar. Tapi dia dimuannaskan, karena dia boleh muzakkar, boleh muannas kalau begitu. Nah, kenapa dikatakan qalat? Karena banyak. Karena orang munafik itu paling banyak dari kalangan orang-orang Arab Badui dulu. Kalau orang penduduk Madinah tidak banyak orang munafik. Ya, orang munafik itu ya daripada ya Arab Badui. Ya, wa minal a'rab munafikun wa min ahlil Madinah. Sebagian besar orang Arab tu, maksudnya orang Arab besar tu orang-orang pedalaman, tu banyak orang munafik karena mereka Islam belum masuk ke hatinya, agama belum masuk ke hatinya. Ya, jadi kalau kata itu diungkapkan dalam bentuk muzakkar, itu menunjukkan makna sedikit. Kalau kata itu diungkapkan dalam bentuk muannas, maskulin, perempuan, berarti dia banyak. Karena memang filosofinya perempuan itu bisa berkembang biak. Dia punya alat reproduksi. Makanya kata yang merujuk ke perempuan itu artinya banyak. Nah, okey. Kenapa di sajadah muzakkar? Azaban nar allazi, ini menunjukkan azabnya lebih sedikit. Tapi jangan dianggap remeh. Tapi memang azabnya lebih sedikit. Kenapa di surat Sabah azaban nar allati muannas?
ya, feminim, perempuan, allati. Ini menunjukkan azabnya lebih banyak, azabnya lebih berat. Pertanyaannya, kenapa di surat As-Sajadah azabnya lebih sedikit? Kenapa di surat Sabah azabnya lebih besar, lebih banyak? Allati. Di surat Sajadah ayat 20 azabnya lebih sedikit, allazi, muzakkar. Karena orang yang diazabnya berbeda. Di surat Sajadah yang diazab itu orang fasik. Wa ammal lazina fasaku. Orang fasik. Siapa tuh orang fasik? Orang fasik itu orang yang berbuat salah dan dia tidak merugikan orang. Dia berbuat salah untuk dirinya sendiri saja. Fasik namanya. Dia sadar itu salah, tapi dia lakukan. Fasik namanya itu. Dia tahu ini dilarang, dia kerjakan. Fasik namanya. Surat Sabah beda. Ya. Wa naqulu lillazina zalamu, dan kami berkata kepada orang-orang zalim. Orang zalim bukan hanya berbuat jahat untuk dirinya, tapi berbuat jahat merugikan orang. Karena dia merugikan orang, maka azabnya lebih berat. Allati kuntum biha tukadzibun. Di surat Sabah, karena orang fasik hanya merugikan dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain, karena fasik, maka azaban nar allazi, azabnya allazi, muzakkar, lebih sedikit. Jadi azabnya lebih sedikit karena kesalahannya lebih ringan. Fasik lebih ringan. Azaban nar allati, azabnya lebih berat, muannas, karena lebih banyak. Kenapa? Karena dia lebih berat pula kesalahannya. Zalamu, dia berbuat zalim. Karena kesalahannya lebih berat, maka azabnya lebih banyak. Kalau kesalahannya sedikit, ringan, maka azabnya lebih kecil, lebih ringan, lebih sedikit. Itulah kenapa surat As-Sajadah itu dimuzakkarkan mausulnya, azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Di surat Sabah dimuannaskan azaban nar allati kuntum biha tukadzibun, untuk menunjukkan semakin berat dosa, kesalahan, semakin berat pula tingkat azab. Semakin banyak dosa, kesalahan, semakin banyak pula tingkat azab yang akan diterima. Itulah kenapa ya, azab di surat As-Sajadah itu muzakkar, allazi, karena yang diazab orang fasik, ringan, lebih kecil, lebih sedikit. Itu kenapa azab di surat Sabah lebih berat. Allati muannas, karena yang diazab orang zalim, yang bukan hanya merugikan dirinya tapi juga merugikan banyak orang. Begitulah ya rahasianya kenapa dimuzakkarkan dan dimuannaskan ya azab an-nar dalam surat As-Sajadah ayat 20 dan surat Sabah ayat 3 ayat 42. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.